Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku
takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Engkau menenun hidup kami semenjak kami masih dalam kandungan. Dan Engkau membentuk kami sebagai pemenang, Tuhan, bukan pecundang. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Oleh sebab itu kami satukan hati kami pada sore hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ibadah kami akan kami mulai Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi jalannya ibadah ini. Mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Penolong yang Setia. Jalan kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, saat ku berjalan, hanya kasih-Mu lah yang menerangi kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Yuk Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang memberkati kami, Allah juga yang menggerakkan hati kami untuk kami datang beribadah ke tempat rumah ibadah ini. Seberapa sidang jemaat Tuhan yang datang, itu semua adalah karena gerakan Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kami. Itu semua karena iman yang selalu bergelora di dalam jiwa kami, di dalam hati kami, yang mengarahkan kami untuk masuk di dalam ruangan ibadah ini, terlebih khusus untuk kami dapat belajar Alkitab, kitab suci yang begitu agung yang menuntun arah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan membahas firman-Mu. Tuhan menolong sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang hina ini agar bisa menyampaikan berita firman Tuhan dengan sederhana, sehingga sidang jemaat boleh mengerti dalam dari dalamnya firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa kami selalu berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju rumah ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka sampai di tempat rumah ibadah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Kami sama-sama belajar firman Tuhan, dan kami juga kehidupan rohani kami sama-sama naik bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang bersamaan beribadah dengan kami. Tuhan juga menolong mereka di sana, Tuhan juga merentai mereka hamba-hamba Tuhan, dan sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di sana, Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memulaikan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Saya sangat bersuka cita hari ini saudara-saudara. Saya sangat bersemangat hari ini. Dan saya selalu memang bersemangat. Karena apa saudara-saudara? Karena saya menemukan poin-poin baru di dalam penjabaran atau penggalian firman Tuhan. Saya menemukan poin-poin baru yang memberkati saya pribadi terlebih khusus, dan saya yakin dan percaya berkat yang saya terima ini itu juga akan tersalurkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, Bapak Ibu nanti akan membawa sebuah pemikiran-pemikiran yang baru, sebuah hikmat yang baru, sebuah kedewasaan rohani di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari saudara-saudara sekalian. Karena saya pun terlebih khusus sudah diberkati oleh firman Tuhan ini, sehingga berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang datang hari ini, karena kita akan membahas hari ini poin-poin yang dalam dari firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita akan berbicara dua hal. Yang pertama, pada poin yang pertama saya akan membahas tentang pencobaan. Pencobaan yang saya bahas kemarin itu kontekstual saudara-saudara. Hanya berfokus kepada Matius pasal yang ke-6. Namun hari ini range saya lebih luas. Saya mau melihat pencobaan itu dari berbagai sudut pandang Alkitab. Itu namanya penafsiran teologis. Mulai melihat dari ayat-ayat Alkitab yang lain, contoh kitab Yakobus, contoh kitab Korintus, dan seterusnya. Kita mau memahami kembali
poin-poin penting dari firman Tuhan dari kitab-kitab yang lain perihal tentang pencobaan. Jadi poin yang pertama kita akan bahas dulu pencobaan itu apa, bagaimana, apakah Tuhan mencobai, apakah bedanya pencobaan dengan ujian, ataukah bisa sajakah ujian itu, atau bisa sajakah pencobaan itu akan berubah jadi ujian. Itu nanti akan kita bahas bukan hanya secara kontekstual, namun juga secara teologis, semakin menyeluruh saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kita akan masuk kepada tentang di situ tentang berpuasa. Itu nanti di poin yang kedua yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena kita akan next berprogres saudara-saudara. Namun sebelum kita masuk ke tentang berpuasa, ada poin-poin pentingnya nanti tentang berpuasa saudara-saudara. Poin pentingnya begini, apa alasan-alasan di dalam kitab suci orang itu berpuasa? Itu penting saudara-saudara. Mengapa? Kita mau melihat nanti dari seluruhan Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka berpuasa. Dengan alasan apa mereka berpuasa? Dan ketika kita melihat nanti setidaknya ada 7 atau 8 alasan orang atau tokoh-tokoh atau nabi-nabi atau rasul-rasul para pendahulu kita yang berpuasa, kita mau lihat tuh apakah similar ataukah paralel dengan alasan-alasan orang berpuasa pada zaman yang sekarang. Karena harus detail Bapak Ibu. Jangan sampai alasan-alasan berpuasa hari ini tidak sinkron dengan alasan-alasan berpuasa para pendahulu kita, para nabi, para rasul itu. Alasan-alasan mereka harusnya juga menjadi alasan-alasan kita berpuasa untuk zaman yang sekarang. Sehingga itu merupakan penjabaran yang biblikal dari kitab suci. Kita mau melihat alasan dari para pendahulu kita, dan kiranya itu juga yang menjadi alasan kita untuk melakukan puasa. Dan apakah memang kita melakukan puasa dengan alasan-alasan yang demikian, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Setelah itu nanti kita akan melihat bagaimana etiket di dalam berpuasa. Bukan hanya etika dalam berpuasa, perutnya itu tidak diisi dengan makanan, namun etiketnya adalah bagaimana cara-cara atau ritual-ritual di dalam berpuasa. Oke, nanti itu kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Yuk kita masuk di dalam poin yang pertama lebih dahulu saudara-saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 saja, bagian A saja saudara-saudara. Di situ dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai situ saja. Karena bagian tutup kurung dan buka kurung sudah kita selesaikan. Ketika saya membaca ini saudara-saudara, ada indikasi ajaran atau doa Yesus ini memiliki indikasi bahwa Tuhan itu mencobai. Kan begitu kan? Awal mula ketika kita membaca hal ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seolah-olah Allah itu yang membawa manusia itu ke dalam pencobaan, sehingga ada ajaran yang mengajarkan supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Kan itu logika awalnya kan begitu ketika kita membaca teks ini. Padahal ketika kita mengcompare kembali atau membandingkan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, pasal yang kedua, atau pasal yang pertama ayat yang ke-12, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak pernah mencobai. Terus bagaimana dengan teks ini yang seolah-olah ada indikasi Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan, sehingga para murid berdoa supaya tidak dibawa ke dalam pencobaan. Nah itu nanti akan kita lihat bersama-sama. Oleh sebab itu saudara-saudara, alangkah baiknya kita coba akan melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Saya tidak melihat secara kontekstual lagi saudara-saudara ya. Secara kontekstual kan, oh jangan membawa kami ke dalam pencobaan, itu karena itu loh, yang tidak mau memaafkan itu loh, yang di ayat yang ke-12 itu kan, tidak mau memaafkan. Sehingga dengan adanya sebuah hati yang tidak mau memaafkan, maka orang itu cenderung dibawa ke dalam pencobaan-pencobaan yang akan merongrong, akan menyiksa dirinya sendiri. Itu secara kontekstual. Namun secara teologis, komprehensif, kita bisa melihat pencobaan ini di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 lebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus. Kita mau tahu tuh sudut pandang Yakobus tentang pencobaan, kita mau tahu. Sudut pandang Matius kita sudah tahu. Sekarang kita mau tahu sudut pandang Yakobus tentang pencobaan. Ayat yang ke-13 demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sehingga ketika kita membaca ayat yang ke-13 itu, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
itu tidak sedang berarti bahwa Tuhan ingin mencobai kita. Berarti pemahaman kita yang salah di dalam memahami ayat itu. Kira-kira begitu saudara-saudara. Karena ayat satu dengan ayat yang lain tidak boleh saling bertentangan. Tidak ada Alkitab itu yang kontradiksi. Yang adanya adalah paradoks. Paradoks itu apa? Sepertinya bertentangan, namun sebenarnya tidak. Hanya dari sudut pandang mana kita bisa melihat. Sehingga ketika kita membaca ayat yang ke-13 itu, tidak sedang berarti Tuhan membawa kita atau Tuhan menggiring kita masuk dalam pencobaan-pencobaan. Tidak demikian, namun kita mau tahu sudut pandangnya saudara-saudara. Dulu saya pernah berkata bahwa pencobaan itu dibagi menjadi dua. Ada di dalam mood yang positif, ada di dalam mood yang negatif kan? Di dalam mood yang negatif sering kita sebutkan sebagai pencobaan. Tapi dalam mood yang positif untuk membedakan maka kita akan sering menyebutnya sebagai ujian. Walaupun kata yang dipakai sama saudara-saudara. Kata yang dipakai sama. Nanti kita akan bahas kata yang dipakai itu menggunakan kata, nanti kita akan bahas ada kata pesimis atau apa gitu. Saya lupa saudara-saudara, nanti kita akan bahas bahasa Yunaninya. Namun setidaknya pencobaan itu dibagi menjadi dua saudara-saudara. Bisa di dalam mood yang positif, bisa di dalam mood yang negatif. Mood yang positif kita sebutkan sebagai ujian, mood negatif kita sebutkan sebagai pencobaan. Nah di sini jelas dikatakan bahwa Allah itu tidak pernah mencobai siapapun dan Allah pun tidak dapat dicobai, dikatakan di situ. Pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kita harus bedakan itu saudara-saudara bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Di poin selanjutnya di ayat yang kedua saudara-saudara, di situ dikatakan hal yang terbalik bahwa pencobaan itu ternyata bermanfaat. Di ayat yang kedua dari Yakobus pasal yang pertama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan dalam maksud yang mana ini? Kita kan mau lihat tuh. Apakah pencobaan dalam maksud yang positif ataukah pencobaan di dalam maksud yang negatif? Itu saudara-saudara. Bisa dua, saya katakan bisa dua. Apakah itu pencobaan dari mood yang negatif yang dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh yang jahat? Pencobaan dalam mood yang negatif itu Bapak Ibu berasal dari dua pribadi Bapak Ibu. Yang pertama berasal dari diri sendiri, yang kedua berasal dari iblis. Saya ulangi, ini penting. Pencobaan dari mood yang negatif itu berasal dari dua pribadi. Dari diri sendiri yang pertama dan dari yang jahat. Namun pencobaan dari mood yang positif yang kita sebutkan sebagai ujian itu hanya berasal dari satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Nah di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terbalik ini, pencobaan dalam mood yang negatif kah ini atau pencobaan dalam mood yang positif? Kalau dalam mood yang positif oke, memang berbahagia. Tapi jikalau pencobaan dari mood yang negatif, apakah tetap dikatakan berbahagia? Saya katakan tetap Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu menjadi pencobaan dari mood yang positif yang akan bertransformasi menjadi ujian. Jadi walaupun kita dicobai dari si jahat iblis, walaupun itu dicobai dari si jahat ataupun itu kita diuji oleh Tuhan, kita harus tetap berbahagia karena kata yang dipakai sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita dicobai oleh si jahat, memang motivasi si jahat adalah untuk menjatuhkan kita kan, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kan begitu kan? Pencobaan dari si iblis menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari si jahat. Ujian dari Tuhan mengangkat kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Kan itu poinnya saudara-saudara. Namun bagi saya, walaupun dilakukan oleh iblis si jahat, menjatuhkan dan menjauhkan kita motivasinya. Namun saya yakin dan percaya Tuhan dapat mengubah pencobaan yang negatif itu menjadi pencobaan yang positif, yang bertransformasi menjadi ujian. Karena saya melihat hal itu di dalam kisah Ayub saudara-saudara. Tentu motivasi Ayub kan untuk menjauhkan Ayub dari Tuhan kan, supaya Ayub itu murtad kepada Tuhan atau menjauhi Tuhan. Kan itu kan motivasi pencobaan dari si jahat kan atau iblis. Namun kan Tuhan mentransformasi hal itu, mengubah motivasi yang jahat itu, pencobaan yang jahat itu mencoba menjadi pencobaan dari mood yang positif sehingga menghasilkan ujian. Akhirnya kan Ayub itu kan berkata pada ujung-ujung kitab Ayub pasal yang ke-40 dan seterusnya. Dahulu saya mendengar Tuhan itu dari orang-orang. Sekarang enggak lagi.
Saya mendengar Tuhan itu secara langsung. Dahulu aku mengenal Tuhan itu dari perkataan orang. Sekarang saya mengenal Tuhan itu pribadi. Kan pencobaan dari mood yang negatif dari si jahat bisa Tuhan ubah menjadi pencobaan dari mood yang positif, yang akhirnya menghasilkan iman yang dewasa. Jadi baik di sini pencobaan dari negatif atau positif, saya pikir kita harus tetap berbahagia Bapak Ibu. Terkecuali kita tidak memiliki Tuhan. Maka pencobaan dari mood yang negatif barangkali itu tidak ada kebaikannya. Namun jikalau kita memiliki Tuhan, kita percaya God intervensi di dalam setiap ujian-ujian ataupun pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah di situ saudara-saudara, pencobaan yang bagaimana? Sebenarnya jikalau kita mau lihat saudara-saudara, maksudnya begini. Ketika kita ada di dalam pencobaan dari mood yang negatif yang dilakukan oleh iblis, maka mari kita berdoa supaya di dalam mood yang negatif itu kita tidak melakukan sebuah dosa. Jadi itu yang pertama, permintaan supaya mengalami pencobaan tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi dicobai boleh, tapi jangan jatuh dalam dosa. Itu permintaannya Bapak Ibu. Yang di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu maksudnya ketika kita ada di dalam pencobaan, jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan itu. Bukan berarti pencobaannya nggak ada, nggak begitu maksudnya. Dapat poinnya saudara ya. Pencobaan boleh ada, namun jangan sampai kita jatuh di dalam dosa ketika mengalami pencobaan. Itu maksudnya jauhkanlah kami dari pencobaan. Bukan berarti kita tidak bisa dicobai oleh si jahat ataupun diuji oleh Tuhan. Nah begitu saudara-saudara. Nah ujian dari Tuhan pun sebenarnya jikalau kita tidak fokus, kita pun bisa jatuh dalam dosa. Walaupun itu ujian dari Tuhan saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat itu dari kisah Saul, ya kan? Kita bisa melihat itu juga dari kisah Daud. Jadi ujian dari Tuhan malah jikalau tidak fokus, bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun ketika menghadapi ujian yang motivasinya baik pun, para tokoh-tokoh Alkitab pun bisa jatuh ke dalam dosa saudara-saudara. Nah inilah yang dimaksudkan jauhkanlah kami dari berbagai-bagai pencobaan. Artinya adalah ketika kita ada dalam pencobaan, baik itu negatif, positif, mari kita berdoa supaya dalam pencobaan itu kita tidak jatuh di dalam dosa. Pencobaan boleh ada, ujian boleh ada. Namun jatuh dalam dosa itu yang tidak boleh saudara-saudara sekalian. Oke ya, dapat poinnya saudara-saudara ya. Pencobaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya di situ dikatakan saudara-saudara, di ayat yang ketiga dari Yakobus itu saudara-saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian, nah ini sudah berubah, bertransformasi kepada ujian saudara-saudara. Ya kan? Sekarang tadi pencobaan, sekarang sudah bertransformasi kepada ujian. Sebab kamu tahu, jadi maksudnya ketika pencobaan dari hal yang negatif pun dilakukan oleh iblis pun, jikalau kita tidak jatuh di dalam dosa, maka itu akan bertransformasi menjadi ujian saudara. Makanya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan baik itu dari jahat itu atau ujian dari Tuhan, nggak apa-apa. Jikalau kita tidak jatuh dalam dosa, maka pencobaan dari si jahat itu akan berubah menjadi ujian. Atau God intervensi menjadi ujian. Dan pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan saudara-saudara. Jadi kita bisa lihat pencobaan mendekatkan diri kita kepada Allah saudara-saudara. Jadi itu dulu poin yang pertama. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Next. Nah sekarang kan kita mau lihat tuh. Kita kan takut berdoa kan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya menyanyikan hal ini, ada seorang jemaat lah saya katakan, dia tidak mau menyanyikan saudara. Ya, nggak mau dia menyanyikan. Saya perhatikan dia, oke. Kalian bait pertama ya, saya bilang gitu. Enggak bait pertama, bait kedua aja. Aku cinta padamu Tuhan. Kan itu kan bait kedua kan. Ketika ada kata ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, dia enggak berani mengatakan itu. Karena apa saudara-saudara sekalian? Enggak relevan. Atau juga mungkin takut benar-benar diuji dan dicoba gitu loh. Jadi dia enggak berani mengatakan itu. Atau juga dia berpikir dia tidak kuat di dalam ujian atau cobaan itu. Sehingga ketika bernyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, dia takut menyanyikan itu. Padahal kata itu pun adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 26 ayat 2 dan 3. Jadi ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Jadi ini bukan sedang berarti kita menantang tuh, bukan sedang berarti itu, enggak.
Bukan sedang berarti kita merasa diri kuat tuh sehingga uji aku, coba aku, enggak. Namun dari si pemazmur berkata demikian, Pak. Maksudnya demikian. Di dalam ujian, di dalam pencobaan itulah maka saya bisa melihat kuasa Tuhan. Itu poin sebenarnya inti dari pencobaan dan ujian. Di dalam masa-masa kritis, di dalam masa-masa pancekik, di dalam masa-masa ursen, di dalam masa-masa krusial itulah maka kita akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Makanya Rasul Paulus, kita tahu sudut pandang Rasul Paulus sekarang. Rasul Paulus pernah berkata, lebih suka aku di dalam berbagai-bagai penderitaan. Karena di dalam penderitaan lah maka aku akan mengalami kuasa Tuhan. Aku akan tahu kuasa Tuhan. Aku akan mengalami dan merasakan kuasa Tuhan. Sekarang kita tahu sudut pandangnya. Jadi ketika kita berbicara, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu janganlah takut akan mengatakan hal itu. Justru dari penderitaan-penderitaan itulah, pencobaan-pencobaan itu ataupun ujian-ujian itulah, overall lah itu, apakah itu dari si jahat ataukah itu dari Tuhan. Namun saudara-saudara, poin-poin itulah yang membawa iman kita semakin lebih dewasa, saudara. Saya yakin tanpa darah-darah yang kita curahkan di belakang, saya yakin tanpa kita jatuh-jatuh di belakang, saya yakin tanpa maki-makian di belakang itu, saya yakin tanpa fitnah-fitnahan yang ada di belakang kita nggak akan mungkin sedewasa sekarang, kan? Iya nggak, saudara-saudara? Iya kan? Kalau kita mau jujur sebenarnya, Pak, bahkan 5 tahun yang lalu udah selesai kok kita sebenarnya. Iya nggak sih? Namun karena semua hal-hal yang menyakitkan itu, pain istilahnya itu, sesuatu yang menyakitkan, pergumulan-pergumulan, cobaan-cobaan, ujian-ujian, justru itulah yang membawa kita pada kedewasaan yang sampai hari ini, saudara-saudara. Saya teringat kisah Raja Daud, saudara-saudara, ketika ia jatuh pada masa-masa kejayaannya, pada masa-masa dia naik itu, dia kan jatuh kan, pada masa-masa kejayaannya dia jatuh itu. Dan ketika pada waktu itu raja biasanya berperang, dia tidak berperang kan, karena pada masa-masa jayanya. Justru pada saat-saat hari itulah dia dicobai oleh dirinya sendiri. Pencobaan dari mood yang negatif itu kan berasal dari dua, dari si iblis dan dari dirinya sendiri. Dia niat mungkin tuh barangkali, dia sengaja mengkhususkan waktu. Karena dia pada saat hari itu, memang raja itu pasti harus berperang pada tahun-tahun itu. Namun dia tidak berperang pada saat hari itu. Namun ketika ia jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nathan dengan metode yang sangat baik, saya katakan demikian. Apa yang dikatakan oleh Daud? Aku berdosa kepada Tuhan. Justru dari kesalahan dia itulah, justru dari sebuah mistake, sebuah kesalahan dia itulah, maka dia bisa semakin lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia mengakui segala kesalahannya itu dalam kitab Mazmur. Ada nanti Mazmur khusus membahas ketika Raja Daud mengambil Betseba dari suaminya Uria. Ada kitab Mazmurnya. Lepaskanlah aku dari dosa-dosaku, ampunilah aku dari dosa-dosaku. Justru dari kesalahan-kesalahan Raja Daud itulah maka Daud bisa naik level lagi, naik tingkat lagi, lebih hati-hati lagi. Kan setelah itu kan Daud nggak pernah lagi ngambil istrinya orang, kan nggak pernah lagi kan. Bahkan dari keseluruhan sampai ke seterusnya, saya tidak melihat lagi Daud melakukan kesalahan yang krusial tuh. Karena enggak kan, makin bagus, walaupun tentu ada konsekuensi yang dialami atau ada konsekuensi yang dialami oleh Raja Daud. Anaknya meninggal dan seterusnya, Absalom itu kan meninggal kan, semuanya itu kan. Dan 4 anaknya setidaknya meninggal nanti setelah itu, saudara-saudara. Nah, maksud saya adalah berbahagialah ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan takut, saudara-saudara. Justru itulah yang menaikkan level kita. Suatu ketika, saudara-saudara, saya menonton sebuah video. Anak itu duduk bersama dengan ayahnya makan. Lagi makan anak dengan ayahnya. Anak ini masih usia mungkin 2 tahun. Dan istrinya sebelah kanan, anaknya di tengah, suaminya sebelah kiri. Kita bisa memvisualisasikan itu. Mereka sedang makan di ruang tamu. Tiba-tiba anaknya yang kecil ini, yang 2 tahun ini, tiba-tiba jatuh dari bangku. Gebrak gitu. Anaknya laki-laki. Dan istri itu langsung menolong, berusaha untuk menolong si anak. Namun seorang ayah itu apa berkata? Dia tangkis tangan istrinya itu. Bak, gitu. Jangan tolong. Biarkan dia bangun sendiri. Jangan tolong. Itu sebuah apa ya? Sebuah didikan dari seorang ayah untuk anak ini loh, supaya nggak manja loh, kira-kira begitu. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada kita, Pak. Walaupun kita jatuh, Pak,
walaupun kita mengalami berbagai ujian, penderitaan, pancekik yang begitu sangat luar biasa, seolah-olah memang tidak ada Tuhan, kita lihat intervensi Tuhan. Namun itulah cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengubahkan hati kita. Saudara-saudara, terkadang Tuhan tidak mengubah situasimu, saudara-saudara, karena Tuhan lebih berminat untuk mengubah hatimu. Ya, terkadang Tuhan tidak mengubah pergumulanmu, Bapak Ibu. Terkadang Tuhan tidak mengubah kedudukanmu hari ini, karena motivasi Tuhan bukan itu. Motivasi Tuhan adalah untuk mengubahkan hatimu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, jadi nikmatilah seluruh proses-proses pergumulan apapun itu. Justru itulah yang menaikkan iman kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, tetapi kenyataannya kita tetap hidup di dalam ujian. Bisakah kita lari dari ujian atau pencobaan? Tidak, saudara-saudara. Kenapa tidak? Karena beberapa tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami ujian. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara. Mereka sedang, jikalau kita melihat, saudara-saudara, konteks ketika surat Yakobus ini ditulis, kan ini kan tentang iman dan hikmat kan, tentang pencobaan kan di sini semua itu, pasal yang pertama. Konteksnya, saudara-saudara, mereka sedang mengalami penderitaan dan pencobaan dari jemaat. Maksudnya begini, pada saat itu kan ada jemaat yang dilayani oleh Yakobus ini kan, ada 7 sidang jemaat Tuhan, bisa kita lihat itu sidang jemaat Tuhan yang terpencar tuh di perantauan, di ayat yang pertama dari Yakobus pasal yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi ke-12 suku Israel yang betul-betul percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, percaya kepada Yesus Kristus, itu terpencar, saudara-saudara, ke Asia Kecil, terpencar itu ke Efesus, terpencar itu ke Filipi, ke Kolose, ke Galatia, ke Korintus, itu kan Asia Kecil itu. Terpencar mereka semua. Dan mereka mengalami banyak penderitaan dan pencobaan. Yang pertama adalah orang kaya menindas orang miskin, saudara-saudara. Pergumulan yang mereka alami loh. Ketika Yakobus ini ditulis konteksnya itu. Mereka sedang mengalami pencobaan dari jemaat itu sendiri. Orang kaya menindas orang miskin. Dan orang-orang bukan Kristen, menyembah kaisar sebagai Tuhan. Karena mereka dirongrong oleh kekaisaran Romawi pada saat hari itu, saudara-saudara sekalian. Taruhannya adalah nyawa, pilih kaisar atau Tuhan. Pilih kaisar, maka selamat dari hukuman. Namun jikalau pilih Tuhan, berseru kepada Yesus adalah Tuhan, akan dihukum. Maka saudara-saudara, kita lihat kan pencobaannya kan, ujiannya kan. Malah Tuhan bilang gini loh, berbahagialah engkau yang jatuh dalam pencobaan gitu loh. Kan out of the context ini kan. Kalau pilih kaisar, maka tidak dihukum. Kalau pilih Tuhan, Yesus Kristus, maka akan dihukum mati itu. Namun Alkitab berkata, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apalagi kamu ada dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan itu loh. Nah bagaimana Bapak Ibu Saudara memahami hal ini? Justru dalam hal-hal itulah Injil akan semakin dinyatakan gitu. Jadi kadang pencobaan kita belum sampai untuk meregang nyawa tuh. Padahal konteks dari kitab Yakobus itu meregang nyawa. Namun mereka tetap berbahagia di dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu poin yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Kata Yunani pencobaan, ini yang saya maksudkan tadi adalah periasmos. Itu adalah ujian atau godaan. Tergantung dari mood yang mana, tergantung dari konteks. Oh kalau itu dari si iblis, maka pencobaan itu akan dikatakan pencobaan. Namun dari itu Allah, maka akan selalu diibaratkan sebagai ujian. Namun katanya sama, saudara-saudara, tergantung konteksnya. Kata Ibraninya sarap, menyaring atau menyuling. Nah kan ini kan dapat, justru di dalam ujian-ujian itulah, cobaan-cobaan itulah, maka kita disaring tuh. Sama seperti emas itu kan, dari air itu dulu kan dari tanah kan, digodok-godok, setelah itu disaring lagi, dibuat air, disaring lagi, dibuat, setelah itu dibakar lagi, setelah itu dibakar lagi, kan berapa kali dibakar itu untuk menghasilkan emas yang murni itu. Nah hal yang sama juga sebenarnya akar kata dari ujian atau pencobaan adalah menyaring, menyuling untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, saudara-saudara sekalian. Oke. Kita mau lihat saudara-saudara, kondisi orang saat surat Yakobus ini ditulis, Tuhan Yesus berdoa. Maka pada momen itu saudara, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kenyataannya adalah orang-orang percaya pun tetap dicobai, saudara-saudara. Tuhan Yesus dicobai di pasal yang keempat, kita sudah bahas itu kan, dicobai pasal yang keempat. Dan Tuhan Yesus berhasil
melewati pencobaan itu. Walaupun pencobaan dari mood yang negatif tuh kan, dari mood yang negatif. Namun Yesus berhasil melalui pencobaan itu. Dan justru itulah awal. Kan Yesus kan jangan berpikir hanya sebagai Allah tuh. Ya, pribadinya Allah, tapi kan manusianya juga ada. Justru di dalam pencobaan dari mood yang negatif itulah maka manusia Yesus itu semakin berkenan kepada Tuhan. Kan begitu saudara-saudara sekalian ya. Nah, di situ Yesus berhasil melewati pencobaan itu. Abraham pun dicobai di dalam Kejadian 22 ayat 1. Ayub pun diizinkan untuk dicobai oleh iblis. Jadi inilah lihat saudara-saudara, pencobaan itu adalah kebahagiaan kita. Gak peduli itu dari iblis, dari Tuhan, gak peduli. Tuhan bisa mengubah pencobaan itu menjadi ujian untuk menaikkan iman kita saudara-saudara. Oke, kita sudah tahu bahwa asal pencobaan dari diri sendiri dan iblis. Nah, untuk iblis gampang aja Bapak Ibu. Itu dari si jahat kan. Dan Tuhan bisa mengubah pencobaan dari si iblis ini menjadi pencobaan dari mood yang positif. Namun jikalau pencobaan itu dari diri sendiri Pak, ini yang susah Pak. Karena dari hati manusia lah timbul segala hawa nafsu. Di dalam hati manusia lah timbul kemarahan, kata Alkitab. Dalam hati manusia timbul keserakahan. Bahkan hati manusia itu merupakan akar dari segala kejahatan itu saudara-saudara. Nah ini yang susah. Jikalau pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri, ini yang gak ada obatnya Pak. Dari si jahat kan Tuhan bisa mengubah itu kan, sama seperti Ayub kan diubah. Namun jikalau diri sendiri Pak, bagaimana? Makanya makanya dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, janganlah engkau mengingini barang milik sesamamu. Iya kan? Karena itu pencobaan dari dalam. Karena kita mengingini barang milik sesama kita, akhirnya itu yang membuat kita mencuri. Kan begitu kan? Pencobaan yang berasal dari dalam itu, keinginan diri kita sendiri. Ketika melihat, mengingini, atau membunuh, kan begitu kan, marah, iri. Seperti Kain dan Habel kan, pencobaan dari diri sendiri kan. Ini yang susah Pak, jikalau pencobaan itu datang dari diri sendiri. Kita bisa melihat Kain gagal. Kita bisa juga melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab gagal tuh. Seperti yang mengambil, merampas. Di dalam Perjanjian Lama banyak sekali tokoh-tokoh yang mencuri tuh. Jadi itulah yang saya maksudkan bahwa kita harus waspada. Jangan sampai pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri saudara-saudara sekalian. Nah, tujuannya untuk menjatuhkan iman. Namun jikalau ujian berasal dari Tuhan, tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman atau kedewasaan rohani saudara-saudara. Nah, dari poin ini kita bisa belajar satu hal. Ketika eksegesa semua kan, kita udah eksposisi semuanya. Sehingga kita mau rumuskan satu hal, bahwa ternyata ujian tetap menimpa orang yang percaya. Jangan sampai kita bisa berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan akan mulus jalan kita, berjalan di taman itu, ya kan? Atau ada bunga kiri kanan, samping kiri kanan, ada juga petasan-petasan yang ada samping kiri kanan kita, enggak. Percaya kepada Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ujian tetap menimpa orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus, Daniel, Abraham, Paulus, Daud, semuanya mengalami ujian Pak. Apakah saudara-saudara, apakah Daud bisa menjadi raja tanpa dia mengalahkan Goliat Pak? Bisa enggak? Mustahil Daud menjadi raja jikalau dia belum mengalahkan Goliat. Jadi justru dalam pencobaan itulah, ujian-ujian yang berat itulah, maka Daud akan diangkat menjadi raja Pak. Mustahil Pak. Mustahil Abraham disebut bapak orang beriman jikalau dia tidak mempersembahkan anaknya itu Ishak itu. Dengan kepercayaan bahwa ketika ini pun dipersembahkan, Tuhan bisa membangkitkan ini. Kan itu imannya tuh. Mustahil jikalau dia tidak berhasil. Itulah yang saya maksud Pak. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ujian itu tetap ada kepada kita. Namun nikmatilah setiap ujian-ujian itu saudara-saudara. Ujian tetap menimpa orang percaya. Jemaat Korintus yang tinggal di kalangan kafir. Saya kasih contoh saudara-saudara. Pada jemaat Korintus, yuk kita baca saudara-saudara ya. Karena ini ibadah PA. Jemaat Korintus, ini menarik jemaat Korintus ini. Karena jemaat Korintus ini yang membuat Rasul Paulus mencret-mencret tuh bisa saya katakan. Kata hiperbolanya Pak ya. Itu stres dia ya Pak, mencret-mencret dianya. Stres pokoknya, depresi Rasul Paulus menghadapi jemaat Korintus ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Pak. 1 Korintus 10, sebentar ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jemaat Korintus, saudara-saudara, mereka ada dalam lingkungan orang kafir, saudara-saudara. Ada penyembahan berhala di sana. Ada gap-gap di sana yang egois semuanya. Walaupun kelihatan rohani, namun egois. Di sana juga terjadi penyimpangan seksual itu. Jadi kompleks sekali permasalahan yang ada di dalam jemaat Korintus ini atau pencobaan-pencobaan yang dialami. Namun tahu enggak Pak? Sikap mereka ini jemaat Korintus ini Pak, malah mencobai Allah dan bersungut-sungut. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus. Di ayat yang ke-9 10 lihat Pak. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Kata ini saudara memang sedang mengingatkan yang sudah terjadi, yang telah terjadi. Namun kata ini sebenarnya sedang ingin mengingatkan mereka juga loh. Kamu pun ketika dicobai, kamu pun berkata bahwa kamu tetap mencobai Tuhan gitu loh. Walaupun mereka sedang diuji dalam pencobaan, mereka tetap mencobai Tuhan. Dan di ayat yang ke-10, mereka bersungut-sungut dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Walaupun ini teguran kepada yang sudah atau telah berlalu, namun sebenarnya ini juga teguran kepada jemaat Korintus yang ketika ada di dalam pencobaan, mereka bersungut-sungut dan mereka malah menyalahkan Tuhan dan mencobai Allah, saudara-saudara. Makanya ada nasihat itu. Makanya Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-13 itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa kok itu katanya, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Nah, sikap yang dipopulerkan oleh jemaat Korintus bukanlah sikap yang benar di dalam menjalani pencobaan. Sikap yang benar itu bagaimana bro? Adalah ketika kita melihat kisah dari Daniel dan kawan-kawan yang mengalami pencobaan di Babilonia, saudara-saudara. Walaupun mereka mengalami eksekusi sebenarnya, saya bisa mengatakan itu sudah eksekusi sebenarnya itu. Mereka akan dihukum mati, tidak ada yang bisa mereka andalkan lagi. Mereka kehilangan jabatan mereka sebagai pemuka-pemuka, sebagai gubernur, itu bisa saya katakan orang terkemuka, orang terpandang. Tidak ada lagi yang mereka andalkan tuh. Namun mereka tetap berkata, hendaklah Tuanku Raja ketahui bahwa jikapun Tuhan tidak menolong kami hari ini dari perapian ini, hendaklah Tuanku Raja ketahui kami pun tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Nah, inilah sikap yang benar di dalam menjalani pencobaan, bukan bersungut-sungut dan bahkan menyalahkan Tuhan sama seperti jemaat Korintus. Namun sikap yang benar yang diteladankan oleh Daniel adalah tetap setia dan tidak bersungut-sungut. Walaupun Tuhan tidak menolong, saudara-saudara, dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah sikap yang benar di dalam menjalani pencobaan, saudara-saudara. Oke, yang kedua yang bisa kita pelajari, yang pertama tadi adalah ujian tetap menimpa orang yang percaya. Yang kedua adalah kita dapat menanggung ujian itu. Di pasal yang ke-10 ayat yang ke-13b di 1 Korintus itu juga, saudara-saudara. Di situ dikatakan, sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ini, walaupun kita tahu setiap orang percaya tidak akan bisa luput dari ujian atau pencobaan, semua orang akan mengalami itu. Namun kita berbahagia bahwasanya kita dapat menanggung ujian itu, saudara-saudara. Di situ dikatakan jelas tidak akan melampaui kekuatan manusia. Dan di situ dikatakan kamu dicobai tidak akan melampaui kekuatanmu, saudara-saudara. Jadi ini kita bisa lihat. Nah, saudara-saudara, saya kasih satu ilustrasi, saudara-saudara. Terkadang kita berkata begini kan, ini pencobaan Pak, udah melampaui batas kekuatanku kok. Kan itu kan yang sering kita katakan kan. Udah melampaui batas kekuatanku kok pencobaan ini. Udah salah nih firman. Bahkan kita mungkin bisa berkata demikian. Walaupun Alkitab berkata, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Namun kan kita beranggapan, aku pun pernah Pak berkata demikian. Waktu kampus tuh, ini udah melampaui batas kekuatanku tuh. Namun akhirnya begini Pak, ilustrasi yang saya sampaikan begini Pak. Ketika kami di pendidikan Pak,
Kami udah pada maksimal batas kekuatan Pak, sampai jatuh, blak tergeletak gitu. Cuma tinggal pingsan aja sebenarnya. Namun para pelatih itu selalu bilang gini, enggak, kecapean, lelahmu ini hanya ilusi ini. Enggak capek kamu sebenarnya. Kamu yang bilang kamu capek, kamu memang memutuskan untuk capek. Kalau kamu bilang enggak capek, kamu enggak akan capek. Akhirnya oke, kita hipnotis diri kita sendiri tuh. Aku enggak capek. Dan akhirnya memang tenaga kita ada kembali, bisa berjalan lagi kembali melewati sungai, melewati disiplin tempur, disiplin medan tuh. Melewati seluruh gelombang-gelombang dan jurang-jurang tuh. Maksudnya begini, aku pun sudah berpikir bahwa itu sudah menjadi batas kekuatanku yang ketika jatuh tergeletak itu Pak. Iya kan? Namun ketika bangkit kembali, ternyata aku masih punya kekuatan. Bahkan bisa berjalan puluhan kilometer lagi itu. Walaupun di sejak awal aku sudah jatuh. Nah maksudnya begitu juga ketika saudara-saudara berkata, pencobaan ini udah melampaui batas kekuatanku. Enggak Pak, engkau jauh lebih kuat dari apa yang engkau bayangkan Pak, serius Pak. Tuhan yang lebih tahu batas kekuatanmu daripada engkau Pak. Tuhan sedang ingin menaikkan kualitas kekuatanmu tuh. Makanya maafkan kalimat saya, di-push tuh saudara-saudara sekalian, supaya kita lebih kuat lagi saudara-saudara. Memang di-push kok, makanya sering dikatakan kalau kami pelatihan itu tidak ada prajurit yang kuat, yang ada prajurit yang terlatih. Itu kok, doktrinnya itu selalu. Enggak ada prajurit yang kuat, yang ada prajurit yang terlatih itu. Karena apa? Karena dilatih terus push up sampai batas kekuatan, geblak, masuk lagi sampai batas kekuatan, geblak, batas kekuatan. Justru dari hal itulah maka prajurit itu menjadi kuat. Jadi bukan kuat karena dia kuat sendiri, enggak, namun karena latihan-latihan itulah yang membuat prajurit itu kuat. Jadi makanya tidak ada prajurit yang kuat, yang ada prajurit yang terlatih. Demikian juga kita Pak, segala pergumulan kita ini kan, yang berat-berat ini kan, itu untuk menguatkan kita Pak. Tuhan yang lebih tahu batas kekuatanmu, bukan kita Pak. Nikmati seluruh proses yang ada. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Dan di situ juga dikatakan Pak, bukan hanya tidak melebihi batas kekuatan kita, namun juga di situ dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi untuk apa kita bersungguh-sungguh dalam pencobaan? Padahal di situ dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Iya kan, ini gimana ya Pak ya? Pencobaan-pencobaan biasa dikatakan. Padahal itu kan luar biasa bagi kita kan. Tapi Rasul Paulus bilang enggak, pencobaan-pencobaan biasa itu semua. Ya ini kita harus turut kepada apa kata Alkitab. Jangan membesar-besarkan pencobaan kita tuh. Alkitab pun berkata pencobaan-pencobaan yang biasa kok itu. Kamu saja kok yang melebih-lebihkan itu kan gitu kan. Kata kasarnya kan gitu sebenarnya Rasul Paulus tuh. Nah, pencobaan-pencobaan biasa, setelah itu dikatakan tidak melebihi batas kekuatan. Itu juga Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Tidak berhenti sampai di situ. Pada waktu kamu dicobai pun, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata jalan keluar Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani itu ekbasis. Maksudnya begini Pak, ketika seorang prajurit itu dikepung Pak, di sebuah gua, dikepung di sebuah gua, ini apanya Pak? Literalnya Pak. Dikepung di sebuah gua, nggak ada lagi jalan keluarnya. Nggak ada lagi jalan keluar seorang prajurit yang dikepung di sebuah gua ini. Namun tiba-tiba dia melihat ada pintu di sebelah kanannya itu. Jadi udah terdesak nih kan, udah terdesak, udah mau mati sebenarnya itu. Tapi secara luar biasa dia melihat ada pintu di sebelah kanannya itu. Justru dari pintu itulah dia bisa keluar, bukan menyerah, namun menyelamatkan diri Pak, bukan menyerah. Nah itulah kata jalan keluar di dalam Alkitab. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi bukan memberikan kekuatan dalam artian kita mundur dari pencobaan itu atau kita pasrah, enggak. Namun di dalam momen-momen yang krusial, yang pancekik itu, Tuhan secara luar biasa akan memberikan kita jalan keluar Pak. Tentu Bapak Ibu punya masalah kan, yang seolah-olah Bapak Ibu pikir nggak ada lagi jalan keluarnya ini. Namun something apa yang terjadi, bisa ternyata terhandle dengan baik kan, di pekerjaan biasanya itu ada. Nah itulah Bapak Ibu, ketika kita mengalami pencobaan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kita nggak memikirkan jalan keluar itu, sama seperti seorang prajurit yang terdesak tuh di sebuah gua, namun tiba-tiba ia ada melihat sebuah pintu yang membawa dia keluar dan menyelamatkan diri sendiri. Bukan mundur ya,
namun menyelamatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Filipi 4 ayat 13 juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, saudara-saudara. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari perihal tentang pencobaan ini, bahwasanya anggaplah pencobaan sebagai kebahagiaan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua tadi, saudara-saudara. Itu bahwa pencobaan itu anggaplah sebuah kebahagiaan ketika kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan, saudara-saudara. Pandanglah atau anggaplah, di dalam bahasa Yunani itu hagesate, artinya pandanglah, pertimbangkanlah, pikirkanlah, nilailah. Artinya nilailah kualitas mutu setiap pencobaan itu. Apakah melalui pencobaan itu iman kita bertumbuh? Apakah tetap tekun mengasihi Tuhan? Melalui pencobaan itu iman kita semakin teruji. Jadi setidaknya kita sudah membahas 3 hal hari ini, Pak, pasal tentang pencobaan. Bahwasanya setiap orang percaya tidak luput dari pencobaan atau ujian. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah kita tetap bisa menanggung pencobaan-pencobaan yang kita alami, dan pencobaan itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Yang ketiga adalah anggaplah pencobaan itu sebagai batu loncatan untuk menaikkan kualitas iman kita, atau anggaplah pencobaan itu sebagai kebahagiaan, karena dengan pencobaan itulah maka elektabilitas dan kualitas kita bahkan akan naik. Yuk kita selesai. Saya sudah selesai membahas tentang pencobaan dari teologis tuh, udah mulai menyeluruh, bukan hanya kontekstual namun menyeluruh. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk kepada bagian yang kedua, hal berpuasa. Yuk, siap? Siap, boleh tanya? Silakan Tante, silakan. Oke, ada di sana mencobai Allah. Jikalau saya tidak lupa Tante, praktik di dalam mencobai Allah, Tante ya, itu maksudnya ya, atau contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Jikalau kita lihat di dalam kitab Korintus, Pak, ada contoh-contohnya di situ mencobai Allah, Pak. Coba ya, saya lihat ya Tante ya. Contoh-contoh mencobai Allah, atau ada mungkin yang kasih tanggapan tuh sebelum saya jawab tuh. Contoh-contoh mencobai Allah. Ada itu kalau nggak salah. Siapakah Tuhan orang yang murtad itu ya? Siapakah Tuhan? Di manakah Tuhan yang begitu? Atau tidak menganggap Tuhan itu ada? Bagi saya mungkin itu bagian dari orang yang mencobai Tuhan, Tante. Iya, orang fasik. Ya, itu saya ingat, itu orang fasik. Itu juga mereka mencobai Tuhan, Om ya. Iya kan, mencobai Tuhan. Ada mungkin kasih contoh yang lain, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ini kuliah, Pak. Saya tentu nggak bisa ingat semuanya, tentu teks-teks Alkitab kan. Contoh-contoh mencobai Tuhan tuh. Nggak apa-apa, kita rundingan 1 menit dulu. Oh ya, ya, itu di dalam kitab Kisah Para Rasul, Om ya. Iya, Kisah Para Rasul itu yang mencobai Roh Kudus itu, Om ya. Iya, mencobai Roh Kudus. Nah, itu salah satu contohnya tuh. Mungkin singkatnya begini, mereka diperintahkan oleh Petrus untuk ya. Makin dapat kan kesimpulannya. Jadi udah tahu poin-poinnya, karakter Tuhan udah tahu, tapi tetap melanggar. Nah, itu juga mencobai. Ibarat gini, Pak. Oke, saya dapat sekarang Tante. Mencobai Tuhan, saya dapat sekarang. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Oke, ini kisah yang ada di dalam Bilangan, Tante ya. Bilangan pasal 21 ayat 5 sampai 6 itu ya. Yang tentang bagaimana mereka mencobai Tuhan. Oke, itu juga bisa. Satu contoh bagaimana mencobai Tuhan. Namun saya teringat satu lagi, Pak. Contoh mencobai Tuhan. Kira-kira ini, Pak. Ini paling relevan nih. Tuhan kan mengampuni dosa kita kan, Pak, kan? Iya kan? Tuhan mengampuni dosa kita, masa lalu,
bahkan yang akan datang pun diampuni loh Pak, serius. Namun apakah dengan poin ini kita mencobai Tuhan dengan cara kita berbuat dosa tuh? Karena Tuhan pasti ampuni tuh kan, gitu kan? Tuhan pasti ampuni, tapi apakah kita akan mencobai Tuhan ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu mengampuni, maha kasih, sehingga kita melakukan dosa sembarangan karena kita mengerti, sama seperti yang Bapak Gembala katakan, sudah tahu yang benar namun tetap melanggar. Nah, bagi saya juga itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mencobai Tuhan. Begitu kira-kira Om ya. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Enggak apa-apa, saya sangat senang seperti ini saudara-saudara. Saya dibantu Bapak Gembala, tentu saya nggak bisa mahir semuanya tuh. Iya. Siap. Iya. Siap. Oke. Iya, oke. Nah, itu berarti juga pencobaan tuh, mencobai Tuhan itu, Pak. Ya, benar. Terima kasih Om, terima kasih Tante. Ya, jadi menghina mana, menghina firman Tuhan, saya pikir itu mencobai Tuhan itu sendiri, Pak. Jadi ada banyak contoh-contohnya tadi ya. Ada tahu karakter Tuhan yang baik, tentang mengampuni, namun akhirnya kita menyalahgunakan atau istilahnya bahasa sederhananya memperkosa kasih karunia Tuhan kan, itu juga mencobai Tuhan. Dan menghina firman Tuhan juga, itu juga salah satu contoh mencobai. Dan yang ketiga mungkin itu udah tahu karakter Tuhan dan perintah-perintah Tuhan namun tetap dilanggar. Ya, itu kira-kira ya. Oke, ada lagi Pak? Kira-kira yang lain? Senang nih, kayak kuliah ini barangkali. Senang sekali. Ada lagi perihal tentang pencobaan atau ujian Pak? Oke? Karena barangkali kita nggak akan susah, akan lama kita akan kembali ke topik ini biasanya. Biasanya saya begitu, ketika udah menyampaikan satu tema, saya akan jarang kembali ke tema itu. Ada? Sudah selesai? Nggak apa-apa Pak, ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Oke, kita lanjut Om ya. Kita lanjut Tante ya. Yuk, mari kita masuk di dalam bagian yang kedua. Nah, ini juga memberkati saya pribadi, perihal tentang berkuasa. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Kita akan progres ayat yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini jelas kritikan. Walaupun ini adalah ajaran Yesus, namun kan ajaran itu sekaligus kritikan untuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kan, yang berpuasa namun menunjukkan puasanya, menunjukkan ekspresinya, mimik wajahnya, supaya terlihat mereka berpuasa. Demikian. Selanjutnya, tetapi apabila engkau berpuasa, ini merupakan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah saudara-saudara, ada beberapa alasan-alasan orang berpuasa. Namun sebelum kita mengetahui alasan-alasan orang berpuasa, kita sepakati dulu definisi tentang puasa itu sendiri. Karena definisi tentang puasa ternyata kompleks, Pak. Ada orang dikatakan berpuasa, tapi dia minum. Tetap dikatakan dia berpuasa, namun dia minum juga demikian. Namun ada juga beberapa orang dia tidak minum, dia tidak makan baru dikatakan berpuasa. Jadi kita sepakati dulu definisi puasa yang kita maksudkan apa dulu. Namun jikalau kita ikuti apa kata Alkitab, biasanya puasa di Israel itu tidak makan dan tidak minum, Pak. Itu biasanya puasa. Nah puasa di Israel biasanya ada yang 1 hari memang. Untuk di Alkitab memang tidak ada contohnya. Namun untuk tradisi yang sekarang ada 1 hari, ada 3 hari, ada 7 hari, dan ada yang 40 hari itu. Yang 40 hari itu khusus pengecualian Yesus kan gitu. Nah dan juga Musa itu ya. Oke. Nah kita sepakati dulu definisi kita. Kita satukan dulu pemahaman kita. Oke, berpuasa adalah tidak makan, tidak minum,
Namun ada yang ketiga masalahnya. Ada berpuasa tidak makan tidak minum tapi tetap beraktivitas. Apakah tetap dikatakan ini berpuasa, Pak? Kita sepakati dulu. Nah, namun jikalau kita melihat di orang Israel, ternyata biasanya jikalau mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, mereka ternyata tidak melakukan aktivitas, Pak. Mereka mengkhususkan memang hari itu memang. Mereka tidak beraktivitas. Walaupun barangkali ada yang tetap beraktivitas kan, tentu ada yang melenceng lah. Atau yang lari dari ajaran rabi-rabi Syama dan Nabi Hilal kan, tetap ada. Namun pada umumnya, Pak, mereka berpuasa tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan aktivitas. Maksudnya tidak bekerja seperti sedia kala, Pak, seperti itu. Oke, kita sepakati. Berpuasa adalah tidak makan, tidak minum, dan mungkin tidak melakukan aktivitas. Oke ya, itu kita sepakati dulu ya. Atau bahkan oke lah kita ikutkan, bolehlah melakukan aktivitas juga, kan begitu. Oke, sekarang kita mau ketahui alasan-alasan dari tokoh-tokoh di Alkitab berpuasa. Itu dulu ya, kita udah sepakati definisinya. Sekarang kita mau tahu alasan-alasan orang berpuasa. Karena alasan ini jauh lebih penting daripada berapa hari kita berpuasa. Ini Pak, yang saya maksudkan berkat itu. Alasan berpuasa jauh lebih penting daripada berapa hari kita puasa, Pak. Oke, yang pertama, alasan berpuasa adalah untuk pertobatan. Jikalau kita buka, Pak, di dalam Yunus pasal yang ketiga, Pak. Yunus pasal yang ketiga, kita akan baca ya. Tidak mengapa, kita akan baca Alkitab kita. Yunus pasal yang ketiga. Nah ini kan Yunus pasal yang ketiga ini, Pak. Ini Yunus itu udah menasehati orang Niniwe, Pak. 40 hari lagi kamu nggak bertobat tuh, Allah akan mentunggang balikkan ini. Namun ternyata respon orang-orang Niniwe itu, Pak, di ayat yang pasal yang ketiga, Pak, respon orang-orang Niniwe demikian di pasal yang ketiga. Di ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota, dari Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ikut tok khotbah Pak. Aduh saya malu Pak. Satu provinsi bertobat cuma itu khotbah rek. 40 hari. Kamu nggak bertobat maka Allah akan menunggang balikkan. Langsung responnya Pak. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak awak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, disubulungkannya lah kain kabung, lalu duduk ia di abu. Jadi alasan orang berpuasa pada saat hari itu, terlebih khusus, adalah untuk pertobatan Pak. Itu poinnya, mereka bertobat mengakui segala dosa-dosanya. Di Esra juga itu nanti ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana sekelompok Esra itu bertobat. Di Nehemia juga nanti itu ada. Nehemia pasal yang pertama ayat yang kesekian itu. Mereka mengaku dosa untuk pertobatan dari mereka. Jadi bolehlah berpuasa dengan alasan untuk sebuah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, orang tua saya pernah berpuasa kepada saya Pak. Supaya saya kembali kepada tidak nakal lah istilahnya Pak. Serius. Mama saya pernah berpuasa. Gak tahu berapa waktu. Namun beliau pernah berpuasa. Supaya anaknya itu menjadi pelayan Tuhan semuanya. Dan puji Tuhan menjadi pelayan Tuhan memang. Dengan cara yang luar biasa. Padahal saya pada saat hari itu masih anak STM Pak. Sehingga saya masih ingat tuh. Apakah Bapak Ibu punya keluarga-keluarga yang belum bertobat? Monggo berpuasa. Bagi saya itu adalah alasan yang biblikal. Untuk kita berpuasa. Untuk pertobatan Pak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apakah juga Bapak Ibu? Karena mereka berpuasa kan. Diri mereka sendiri yang bertobat. Juga mungkin demikian dengan kita. Kita mungkin ingin bertobat atau ingin mendekatkan lebih dekat kepada Tuhan. Lebih bisa meninggalkan kehidupan-kehidupan nafsu-nafsu yang jasmania yang tak terkontrol nih. Bapak Ibu berpuasa kan dengan alasan pertobatan kan. Pertobatan itu kan continue progress kan. Bolehlah Bapak Ibu bertobat. Sama seperti yang diteladankan oleh orang-orang Niniwe Pak. Bapak Ibu Saudara. Oke itu dulu poin-poinnya saja. Alasan yang pertama adalah untuk alasan pertobatan. Yang kedua, berpuasa untuk musuh. Di dalam Mazmur pasal yang ke-35. Ini ada 2 ayat saja Bapak Ibu. Monggo kita lihat Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-13. Mazmur 35 ayat yang ke-13. Demikian.
sampai 14. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Ayat yang ke-14. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian berkabung. Jadi saudara-saudara sekalian, pemazmur ini Bapak Ibu berpuasa. Daud ini berpuasa untuk para musuhnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lihat konteksnya nanti, itu adalah untuk musuh-musuhnya Bapak Ibu Saudara. Jadi berpuasa untuk para musuh. Nah, untuk aplikasinya hari ini adalah Alkitab berkata, doakanlah para musuhmu atau orang yang menganiaya kamu kan. Yo, doakanlah mungkin orang yang jahat kepada kita. Bukan kita berpuasa kepada mereka. Atau juga berpuasa kepada kita supaya kita tidak jatuh sehingga kita dengki kepada mereka. Kan bisa juga berpuasa kepada diri kita itu dan berpuasa kepada orang itu atau yang menganggap kita sebagai musuhnya. Kita tentu tidak beroleh berpikir siapapun musuh kita kan, tapi orang itu mungkin menganggap kita musuhnya kan, demikian Pak. Ya bolehlah berpuasa dengan alasan itu. Oke, berpuasa singkat-singkat saja dengan alasan pertobatan. Yang kedua, berpuasa dengan alasan untuk musuh-musuh atau orang yang menyakiti kita. Kita berpuasa demi kebaikan mereka. Dan juga kebaikan kita supaya kita tidak dengki dan iri. Dan memiliki akar pahit kepada mereka. Yang ketiga, untuk mengetahui kehendak Allah. Oke, ini umum sekali ya Bapak Ibu. Umum sekali. Untuk mengetahui kehendak Allah di dalam Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Sangat umum sehingga saya tidak akan buatkan praktek untuk aplikasinya untuk hari ini. Jadi berpuasa dan untuk mengetahui kehendak Allah boleh. Yang keempat adalah berpuasa untuk pelayanan yang baru. Ini kita tidak akan baca lagi Pak ya. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Begini Pak. Yesus kan mau memulai pelayanannya kan Pak kan. Namun ketika Yesus mau memulai pelayanannya, sebelum dia memulai pelayanannya pada usia 30 tuh Bapak Ibu, dia berpuasa lebih dahulu Pak. Berpuasa 40 hari malam. Untuk apa? Berpuasa untuk sebuah pelayanan yang baru Pak. Jadi dengan sebuah pelayanan yang baru yang dihadapi kan nggak tahu di depan itu kan. Mungkin berat akan dijalani di depan. Berat pergumulan di depan ini. Atau event-event di depan ini sulit ini, nggak terjangkau ini. Maka berpuasalah dengan alasan itu. Karena Yesus pun memulai pelayanannya dengan berpuasa lebih dahulu Pak. Dengan lulusnya dia di puasa yang Yesus lakukan, maka baru dia boleh mengajar. Kan begitu Pak ya, seterusnya kan baru dia boleh mengajar. Untuk aplikasinya, kadangkala ada beberapa teman-teman kami dahulu ketika skripsi, ujian sidang besok kan, antara hidup dan mati itu kan, ujian sidang besok. Iya Pak, antara hidup dan mati waktu ujian sidang kan, nggak lulus, ngulangin lagi 1 tahun. Berpuasalah kami Pak, berpuasa. Saya pikir itu tidak sesuatu yang salah menurut saya dengan alasan ada sebuah pekerjaan baru di depan yang menyulitkan tuh. Nah, jika Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang demikian, apakah di depan sana adalah sesuatu yang sangat sulit di depan atau ada pelayanan baru di sana? Kisah para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 3 pun Pak, mereka berpuasa Pak. Para rasul-rasul itu berpuasa untuk sebuah pelayanan dan untuk memilih sebuah murid-murid baru. Nanti mereka juga akan berpuasa untuk memilih murid-murid yang baru itu Bapak Ibu. Demi pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada alasan yang keempat itu adalah untuk pelayanan yang baru atau event yang besar yang mungkin sulit untuk dilalui. Maka berpuasa kita di sini. Saya tidak tahu apa yang sulit di depan dari kehidupan saudara-saudara sekalian. Jikalau merasa itu betul-betul menyulitkan, monggo puasa untuk membuat saudara lebih rileks dan lebih mempercayakan diri kepada Tuhan. Oke, itu 4 alasan. Pertobatan, untuk musuh, untuk mengetahui kehendak Allah, dan juga untuk pelayanan baru. Seterusnya, berpuasa untuk bangsa yang mengalami penderitaan. Ini pernah saya bahas, saya tidak usah bahas lagi. Jadi waktu itu Pak, Nehemia ada di dalam sebuah privilege. Dia orang yang terhormat, orang yang kaya, orang yang luar biasa. Seorang pemimpin di sebuah bangsa itu. Namun ketika saudaranya itu datang kepada Nehemia untuk menyampaikan bahwa ternyata tembok Yerusalem itu hancur lebur tuh dan bait Allah sudah dirobohkan dan bangsa itu sedang ada dalam kemelaratan, maka langsung berkabunglah Nehemia itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca Nehemia 1 ayat 3 sampai 4.
Dia berkabung dan berpuasa. Jadi bolehlah kita berpuasa untuk bangsa yang mengalami penderitaan. Nah, ini alasan-alasan yang sesuai dengan kitab suci. Mungkin bangsa kita ini terlalu banyak penderitaan, saya tidak tahu. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat ada bangsa kita yang ada dalam penderitaan juga, ada dalam bencana alam kan, itu kan ya Bapak Ibu. Ada dalam kemelaratan. Jikalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk berpuasa kepada mereka, sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia berpuasa kepada bangsanya, demikian juga Esther yang kita bahas itu kan dia berpuasa kan Bapak Ibu ya. Walaupun tidak dituliskan secara eksplisit itu kan. Namun secara implisit dia berkabung untuk bangsanya kan, bangsa Yahudi itu, bangsa Israel. Dia berpuasa kepada bangsanya. Nehemia pun demikian, dia berpuasa kepada bangsanya. Jadi dengan alasan penderitaan-penderitaan di bangsa kita ini, bolehlah kita berpuasa. Oke, selanjutnya, berpuasa pada kondisi yang krusial. Yang krusial ini termasuk juga kitab Esther yang sudah kita bahas oleh Bapak Arnold Suandaru bahasnya. Itu krusial antara hidup dan mati ini Pak. Kan itu kan. Sama seperti hidup dan mati itu Esther tuh. Enggak diulurkan tongkatnya, udah dicincang habis, dimatikan dianya, dibunuh dianya. Jadi berpuasalah dengan momen-momen yang krusial Bapak Ibu Saudara. Di dalam Esra pasal yang ke-8 ayat 21, 23 juga ada momen-momen yang krusial yang dialami oleh bangsa Israel. Momen krusialnya apa Pak? Ketika itu mereka baru dibebaskan dari penjajahan Babilonia. Dengan nubuatan Nabi Yeremia bahwa 70 tahun mereka dijajah, baru nanti akan dibebaskan. Setelah 70 tahun baru mereka akan dikembalikan kembali ke Yerusalem, ke kota mereka dengan cara yang luar biasa. Nah, ketika dalam perjalanan itu Pak, ada sesuatu yang krusial yang mereka alami. Ada penjajah-penjajah yang ada di tempat bangsa Israel, di Yerusalem, yang sudah ditempati oleh orang-orang lain atau orang-orang asing tuh. Sehingga mereka berpuasa Pak pada momen-momen yang krusial. Harta bendanya, rumahnya mungkin yang akan diperbaiki kembali. Ada pendatang-pendatang yang sudah menempati Yerusalem itu dan seterusnya. Ini kan momen-momen yang krusial. Dan juga Esther itu berdoa dengan momen-momen yang krusial antara hidup dan mati. Maka dia berpuasa. Saya tidak tahu momen-momen krusial apa yang Bapak Ibu alami. Jikalau ada sangat krusial, urgen, maka berpuasalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti yang dijalankan oleh Esther dan Esra. Selanjutnya, alasan-alasan berpuasa. Berpuasa untuk mengetahui kehendak Allah. Oke, sudah kita pelajari. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Berpuasa merupakan bagian dari ibadah gereja mula-mula. Jadi di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang kedua, tidak usah kita baca. Puasa itu adalah bagian dari liturgi dari gereja mula-mula. Jadi itu bisa dilakukan oleh jemaat kita pada saat hari ini. Oke, yang selanjutnya, berpuasa sebagai persiapan pertumbuhan gereja. Nah ini, yuk kita baca aja ini. Karena ayat ini jarang kita baca. Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ini kitab yang jarang sekali dibaca. Kita akan baca Zakaria 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Demikian. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dan dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10. Jadi ada bulan kelima, bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, bulan ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ayat yang ke-20, beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ini sebuah nubuatan Bapak Ibu ya, lihat nubuatannya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Ayat yang ke-22. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ini sedang berbicara nubuatan yang ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Bagaimana banyak orang percaya kepada Tuhan di Yerusalem. Artinya apa?
berpuasa yang dilakukan di zaman Zakaria itu adalah persiapan untuk pertumbuhan gereja yang akan datang, Pak. Jadi saya pikir juga kita bisa berpuasa untuk pertumbuhan gereja kita di tempat ini. Nah, itu poin-poinnya, Pak. Pertumbuhan gereja di tempat ini kita bisa berpuasa untuk hal-hal itu. Karena itu juga diteladankan oleh Zakaria. Oke, yang terakhir saudara-saudara, berpuasa sebagai peringatan di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 29 sampai 32, mengingat peristiwa penting dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa alasan-alasan di dalam kita berpuasa. Yang pertama, ada itu pertobatan, ya kan? Ada itu untuk musuh, ada itu untuk mengetahui kehendak Tuhan, ada itu untuk sebuah pelayanan yang baru, ada itu untuk bangsa yang mengalami penderitaan, ada itu untuk kondisi yang krusial, yang pancekik antara hidup dan mati itu. Dan banyak nanti, Pak. Bangsa Israel pernah udah mati kita ini. Mereka pasti kalah, udah pasti mati kita ini. Namun karena mereka berpuasa, mereka menang, Pak. Karena momen-momen yang krusial. Dan juga berpuasa untuk mengetahui kehendak Allah, dan juga untuk gereja mula-mula, dan juga persiapan untuk pertumbuhan gereja, dan berpuasa sebagai peringatan untuk mengingat peristiwa penting dan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel pada saat hari itu. Nah, inilah alasan-alasan di dalam berpuasa. Selebihnya dari beberapa alasan-alasan ini sepertinya tidak boleh dijadikan alasan untuk kita berpuasa, Pak. Ya, monggo Tante. Yesaya 58 kita buka ya. Ya, Yesaya 58 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Sebentar, saya carikan. Yesaya 58 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Terima kasih. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, ini aplikasi yang paling bagus nih untuk menerapkan puasa. Sebenarnya ini ada di belakang Tante. Tapi gak apa-apa. Ya, ini ada di belakang tuh. Tentu penjabaran ini panjang sekali. Jadi puasa itu, Pak, bukan hanya alasannya. Alasan yang tadi kan, dengan yang tadi kan, pertobatan, pertumbuhan gereja, penderitaan untuk musuh, bangsa yang menderita, untuk mengetahui kehendak Allah, semuanya itu. Namun, Pak, ternyata pada zaman Yesaya, yang tadi, makanya definisi yang tadi, mereka perutnya kosong, Pak. Puasanya perut dan perutnya puasa, Pak. Enggak memakan makanan jasmani, namun hatinya tidak puasa, Pak. Mulutnya begitu sangat kotor, Pak. Iya, makanya akhirnya beberapa teologi berkata, lebih baik puasa hati itu daripada puasa jasmani itu. Akhirnya teologi ada yang mengatakan demikian, Pak. Nah, itu nanti aplikasinya. Jadi ternyata bukan hanya ritual-ritualnya, Pak. Bukan hanya alasan-alasannya yang benar, namun juga motivasinya jelas. Sama seperti bagian ini. Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang terakhir, Pak. Sama seperti yang saya katakan, motivasi itu penting untuk kita lakukan, Pak. Di atas itu kan motivasinya bangsa Israel kan? Di dalam Matius pasal yang ke-6 itu kan motivasinya jelek semua tuh, Bapak Ibu. Jadi motivasi di dalam berpuasa juga jangan sampai salah. Jangan kita berpuasa sama, Tante. Penjabarannya nanti gini, Tante. Bangsa Israel itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berpuasa mereka, Pak. Menggosipnya itu di belakang di sana, Pak. Serius, nyala-nyalakan orang itu di belakang sana, Pak. Betul-betul berbantah-bantahnya. Uang-uang itu diperas mereka itu di belakang, Pak. Serius, Pak. Jikalau kita lihat sejarahnya itu. Memang lahiriahnya puasa, namun rohanianya semrawut itu. Sama seperti yang dilakukan di sini. Nah, sebagai poin penting, dan ini mungkin adalah penjabaran next nanti siapapun pembicaranya. Marilah berpuasa bukan hanya terlihat kita berpuasa, Pak. Ada yang berpuasa namun maki-maki orang kan. Namun marilah kita berpuasa tidak terlihat berpuasa. Bukan hanya jasmani kita yang puasa nih, namun juga hati kita puasa, mulut kita puasa, dan tidak berbantah-bantah, saudara-saudara sekalian. Demikian poin firman Tuhan yang saya bahas hari ini. Saya selesaikan saja. Bagaimana cara berpuasa, jangan muram mukamu, itu sudah kita bahas. Maka kita harus meminyaki kepala kita dan mencuci muka kita.
supaya jangan dilihat orang bahwa kita sedang berpuasa. Karena Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpuasa supaya dilihat, dan mereka sudah menerima upahnya, namun berbeda dengan kita. Jangan sampai orang tahu kamu puasa tuh. Namun cuci mukamu, ceria mukamu. Justru Tuhan melihat yang tersembunyi. Orang yang mengharapkan sesuatu dari tindakannya tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari tindakannya, malah itulah yang akan mendapatkan dari Tuhan, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Makanya dikatakan di sini, Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Orang yang tidak mengharapkan apa-apa dari tindakannya, justru itulah yang mendapatkan apa-apa. Dari orang yang mengharapkan sesuatu dari tindakannya, justru dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mungkin dari manusia mendapatkan, namun dari Tuhan tidak. Kiranya penjabaran ini akan semakin dalam lagi, terutama Yesaya 58 ini akan semakin dijabarkan. Tidak bagian saya lagi, nanti akan dijabarkan lagi. Ini sangat indah. Nanti ayat yang kelima seterusnya itu sangat menarik itu. Tante tahu. Oke, nanti akan dijabarkan oleh pembicara-pembicara kita yang kompeten. Oke, demikian yang saya bahas hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya senang bisa ada diskusi. Justru itu yang membuat saya bersemangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan satu pujian. Kita tidak takut pencobaan, Pak, ya. Kita tak takut pencobaan, kita nyanyikan satu pujian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya, kita nyanyikan. Ujilah, oke, cukup. Kita nyanyikan kembali pujian ini, Bapak Ibu. Ujilah aku Tuhan, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kembali dari awal. Ujilah aku Tuhan. Kita tidak perlu takut ujian, Bapak Ibu. Cobalah aku. Justru ujian itulah yang menaikkan kualitas iman kita. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Refrain.
dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita hari ini. Karena hari ini kita akan berdoa bagi teman seiman kita juga yang sedang dalam sakit penyakit atau pemulihan pasca operasi. Dan ini juga diteladankan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kita akan berdoa bagi anak dari Bapak Edi Gesang dalam masa pemulihan pasca operasi. Anaknya sedang operasi yang kedua Bapak Ibu, sudah selesai operasi, namun harus dalam masa pemulihan. Kita akan doakan bersama-sama. Ada lagi mungkin yang didoakan? Tidak ada? Jika tidak ada, saya akan undang Bapak Gembala kita untuk berdoa kepada kita dan juga sekalian untuk doa berkat bagi kita pada saat hari ini. Refrain kembali. Ku nyanyi Hosana. Baik firman Tuhan yang telah kita dengar, dan saya akan merumuskan dalam beberapa ayat untuk tidak kita mudah melupakan. Dan saya temukan itu di dalam Ayub 5 yang ayat yang ke-6 itu mengatakan demikian, karena bukan dari debu itu terbitnya bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Sebetulnya Tuhan itu sangat baik. Dia memberikan tanah, sekalipun tanah itu berdebu, seharusnya tidak mengganggu kita kalau kita baik-baik untuk mengolahnya. Tetapi seringkali manusia yang menempati bumi ini dengan segala perbuatannya menimbulkan huru-hara. Banyak debu sekarang di Palestina. Sebetulnya tadinya tidak ada, tapi siapa yang bikin? Manusia, ya, bikin kesusahan. Kemudian ayat yang ke-7 mengatakan, melainkan manusia itu sendiri yang menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti api yang bergejolak tinggi. Jadi itu semua perbuatan-perbuatan manusia itu yang membawa manusia itu masuk di dalam pencobaan, masuk di dalam masalah. Padahal Allah itu begitu baik memberikan segala sesuatu itu yang bermanfaat. Tanah, debu itu akan menimbulkan makanan buat kita. Tapi seringkali kita tidak menghargai kebaikan Tuhan. Ya. Kemudian ada sambungannya, ayat yang ke-17 dan 18, ini bagi anak-anak Tuhan. Ya, harus menyadari. Sesungguhnya berbahagialah manusia itu yang ditegur Allah. Jadi pencobaan itu bukan selalu dari suatu segi yang negatif, tapi itu adalah intervensi Allah untuk mengingatkan kita. Siapa kita? Anak-anaknya. Kalau kita bukan anak-anaknya, tetap ditegur, dihancurkan. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang tahu menghormati Tuhan, tetap teguran itu ada, sebagaimana seorang anak itu harus diajar oleh bapaknya. Salah ya dibilangi, tapi enggak dibunuh. Ya, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu jangan kita ini salah paham, menolak didikannya yang maha kuasa. Mengapa? Karena di dalam tangan Allah itu sendiri mempunyai suatu kewenangan, karena Dia yang melukai, tetapi Dia juga yang membebat, Dia yang memukul, tetapi tangannya itu berkuasa menyembuhkan kita. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini punya Allah yang sedemikian, sehingga kita perlu menghormati Tuhan. Sekalipun kita berada di dalam masalah-masalah,
Tapi kita ini bersyukur karena kita ini bukan anak-anak haram, tetapi anak-anak yang dilahirkan melalui Roh Kudus, melalui firman Allah, melalui kasih Allah, sehingga kita ini anak yang sah dan itu tidak akan pernah terbuang, saudaraku. Oleh sebab itu kita sangat menghargai Tuhan. Dan kalau tentang berpuasa, untuk sementara ini saya hanya katakan bahwa kita ini perlu berpuasa itu paling tidak kita belajar untuk memerintah diri, saudaraku. Oleh karena diri ini perlu dilatih, kalau enggak gitu liar, mau makan aja gitu ya, kan kelihatan apa mau makan, kelihatan apa makan, dirongrong oleh apa itu bukan 9 naga, 9 cacing gitu dalam perut itu ya, minta makan terus. Nah itu harus diajari, enggak boleh gitu, harus tahu diri. Nah kita mesti melatih diri kita untuk kita berpuasa, ya, enggak usah ngotot, tapi kita belajar berlatih. Kalau untuk berlatih sepiring makanan aja kita relakan, enggak bisa, lah kita ini bisa apa, saudara? Loh itu saya latih itu. Jadi kalau sepiring makanan itu tidak gitu. Jadi satu hari itu saya korbankan sepiring aja. Nah itu supaya kita itu belajar melatih diri mengatakan tidak untuk hawa nafsu. Ya itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar, yang telah dijabarkan sedemikian rupa sehingga kami boleh mengenal kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur di tengah-tengah keganasan kejahatan dunia yang penuh pencobaan yang membinasakan, tetapi kami terhitung sebagai anak-anak Allah yang bukan dihajar oleh iblis, tetapi dihajar oleh tangan Allah itu sendiri yang juga mampu untuk menyembuhkan dan membebat segala luka kami dan menyembuhkan kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengarahkan kami untuk kami mengenali arti dari kami berpuasa, dan Engkau akan membawa kami di dalam pengalaman-pengalaman yang hebat di dalam hal ini, dan kami bersedia untuk melakukan demi kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak dari Bapak Edi yang berada di dalam masa pemulihan pasca operasi. Tuhan, Engkau berkuasa membebat dan memulihkan. Engkau berkuasa juga menyembuhkan secara sempurna anak ini Tuhan. Dengan iman orang tuanya berharap dan berhormat kepada Engkau, maka Tuhan akan bersedia menolong. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan mereka yang dalam keadaan sakit, apapun keadaan mereka mendengar firman Tuhan dan mereka mengerti, menerima dan menerapkan dalam kehidupannya, mereka akan tertolong oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, kasih setia, damai sejahtera, sukacita, kerajaan surga yang diberikan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menjadi berkat bagi kita semua, disertakan dengan segala berkat jasmaniah untuk cukup hidup layak di bumi dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, semua ini kami mohonkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati.